Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa di setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau rukun zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini yang akan tausiah adalah Bapak Ustaz Mustaqim SPDI. Sambil menunggu jemaah yang lagi berwudu ataupun yang masih dalam perjalanan. Dan Pak Ustaz, waktu dapat persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita apa kata Allah. Di antara manusia banyak mereka yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, dan tanpa mereka sadari mereka bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mungkin kita pernah melihat, pernah mendengar orang menyatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, tapi dalam kesehariannya dia tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, mereka menipu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita pada kesempatan ini, orang yang beriman itu seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Orang yang beriman itu dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, dimanapun, hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia keluar dari rumah, ingat Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika dia naik kendaraan, ingat Allah. Bismillah majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Ketika dia dalam keadaan makan, ingat Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika dia makan dengan tangan kanan. Dalam keadaan duduk, la tashrabanna ahadukum qa'imah. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Ini kadang kita lihat banyak, pakai peci, pakai jubah ketika makan dalam keadaan berdiri, ketika minum dalam keadaan berdiri. Orang Islam ketika makan, ketika minum dalam keadaan berdiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Setelah dia makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa
Dalam keadaan tidur, Bismillahumma ahya wa bismika amut. Ketika masuk WC, baca doa. Ketika istinja, baca doa. Ketika keluar dari WC, baca doa. Bahkan ketika masuk ke dalam masjid pun, ingat dia kepada Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini yang pertama, ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya, pikirannya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesuai dengan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tak bisa berkata yang baik, konto, diam saja. Enggak usah banyak ngomong, diam saja. Apa maksud daripada hadis ini? Orang yang beriman kepada Allah bisa mengendalikan lidahnya. Orang yang beriman kepada Allah bisa mengontrol apapun yang keluar dari mulutnya. Makanya bisa kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang beriman itu banyak diam dia daripada ngomong. Karena orang yang beriman itu tahu apapun yang keluar dari mulut, itulah isi daripada hati. Makanya kalau kita buka sejarah, ya, Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Isa ini sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi ketika Nabi Isa bertemu dengan orang yang tak suka, Allahu Akbar, cacian, makian, fitnahan, bahkan carutan keluar dari mereka yang didengar oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Keluar dari mulutnya Nabi Isa, jazakumullah khairan katsiran. Apa arti jazakumullah khairan katsiran? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Coba kalau kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita bertemu dengan orang yang tak suka sama kita, terdengar di telinga kita makian, cacian, carutan, apa yang kita lakukan? Apa sama yang keluar dari mulut kita sama seperti yang keluar dari mulutnya Nabi Isa? Wallahu a'lamu bishawab. Nah, makanya kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Kalau Allah kabulkan doa kita, jadi orang yang taat dia secara tidak langsung, kita sudah mendapatkan amal jariah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, makanya penting yang namanya lidah, harus kita kendalikan lidah, harus kita kontrol lidah. Kalau kita buka cerita atau sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, setiap hari Abu Bakar itu keluar dari rumah mencari batu kerikil yang paling kecil. Nah, untuk apa batu kerikil itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Diletakkan di bawah lidahnya. Diletakkan di bawah lidahnya. Nah, ketika ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa mulutmu wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Aku letakkan batu kerikil di bawah lidahku. Untuk apa? Supaya lidahku tak kemana-mana. Memang ngomongin orang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah suatu nikmat. Nah, ngomongin orang ini gak terasa berjam-jam. Yang tadinya cuma ke kedai saja setengah jam, bisa jadi 3 sampai 5 jam. Kenapa? Karena ngomongin orang. Karena membuka aib orang, karena menggibah saudara-saudaranya. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salamatal insan ifil lisan. Selamatnya manusia itu apabila manusia tersebut bisa mengendalikan lisannya. Berapa banyak orang saling membunuh gara-gara lisan. Berapa banyak orang yang masuk surga gara-gara lisan. Berapa banyak orang yang akan masuk ke dalam neraka gara-gara lisan. Berapa banyak dari dulu sampai sekarang orang tak tegur sapa gara-gara lisan. Lisan. Makanya hati-hati dengan lisan. Ini ada satu kisah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada satu kisah
Mudah-mudahan kisah ini dapat memotivasi kita. Ternyata kisah ini dialami oleh seorang ibu-ibu. Dialami oleh seorang ibu-ibu. Ibu ini ketika hidupnya sholat dia, puasa dia, tak ada amalan yang lain Bapak Ibu. Cuman itu saja yang dikerjakannya. Kalau dosa itu paling ada, nggak mungkin manusia nggak pernah berdosa. Ya, suatu ketika si ibu ini meninggal Bu, Pak. Ada seorang ulama yang mimpi bertemu dengan ibu tersebut. Ini kisahnya terjadi di kota Yaman, Talim, karena di sana banyak ulama, banyak habaib. Jadi ulama ini bermimpi dengan ibu yang meninggal tersebut. Dilihat oleh ulama ini, ibu ini dalam keadaan istimewa, dalam keadaan gembira. Ulama ini tahu dengan ibu itu. Ditanyalah oleh si ulama ini, wahai ibu, kulihat amalan-amalan yang kamu lakukan ketika hidup biasa-biasa saja, tapi kok engkau luar biasa kulihat. Engkau dalam keadaan istimewa, engkau dalam keadaan senang gembira, engkau diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sebenarnya apa amalan yang memang khusus engkau lakukan? Maka dijawab oleh ibu ini, wahai syekh, wahai ulama, aku tak ada amalan, paling sholat, paling puasa, paling amalan-amalan zikir, baca Al-Quran. Tapi yang membuat aku seperti ini, mudah-mudahan terus menerus sampai terjadinya hari kiamat. Aku bersyukur kepada Allah gara-gara Ibu Tuti, Ibu Wati, Ibu Nelly, Ibu Aisyah, dan ibu-ibu, tempatnya ada 7 ibu yang selalu membicarakan tentangku. Ibu inilah yang secara tidak langsung mentransfer amalan-amalan kebaikannya kepadamu. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ketika kita dibicarakan oleh orang, ketika kita dijelek-jelekkan orang, ketika kita difitnah oleh orang, diamkan saja. Orang yang menjelek-jelekkan, orang yang memfitnah, orang yang membuka aib kita, secara tidak langsung dia memberikan amalnya kepada kita yang diejek, difitnah, diburuk-burukin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kalau kita tidak bisa menasihati seseorang, tidak bisa memberikan kata motivasi, tidak bisa menegur orang, maka lebih baik diam. Makanya ulama sepakat katakan, diamnya seseorang karena menjaga lisannya itu lebih baik dari emas permata. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari dosa, dari maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memberikan keutamaannya kepada kita, karena orang yang beriman itu termasuk salah satu golongan yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Amal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 19. Adapun golongan orang yang beriman, golongan orang-orang yang beramal soleh, mereka itulah nanti yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga sebagai pahala atau balasan atas apa yang mereka kerjakan. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua dan buat diri saya pribadi, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.